Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, Roman, saya dengan Teddy Kurniawan. Saya di sini sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan melakukan sebuah bimbingan karir kepada saudara Roman. Ya, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, Roman. Perkenalkan, nama saya Rahman Edudina, Ya. sama saja mahasiswa di jurusan Teknik Elektro di Bandung. Oh, Teknik Elektro di Bandung. Oke. Sebelumnya maaf nih, Ya. udah mengganggu waktu Romannya. Di sini saya akan yang pertama melakukan konseling, di mana di sini saya akan melakukan dengan model bimbingan skill and kompetensi. Jadi di situ saya akan mengeksplorasi sebuah data dan dirinya Roman, apa itu dari minatnya, bakatnya Roman, semuanya saya akan mengeksplor gitu. Nah, di sini kan saya fase pertama itu akan mengeksplorasi diri gitu. Jadi di sini sebutnya itu adalah self exploration. Nah, di mana saya akan memahami minat apa gitu yang sekarang Roman sedang dijalankan, atau misalkan dari pengalaman serta kelebihan dan kekurangannya melakukan ya aktivitas itu. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi gitu minat dan bakat yang punya Roman. Saya mau tanya nih, minat apa sih yang sekarang lagi dilakukan oleh Roman gitu? Minat saya sekarang yang saya lakukan ada beberapa, terutama dalam Bidang usaha. dan bidang guru pengajar di masjid. Oh, guru di masjid ya, guru agama. Berarti kompleks banget ya, pengusaha iya, guru juga ya. Iya, Wah, bagus, harus bagus, seimbang. bagus banget. Harus seimbang. Nah, di sini kan pasti ada apa ya, kayak pengalaman gitu. Memang kalau dari pengalaman nih, Roman, pengalaman itu lebih lama di pengusaha atau lebih lama di guru itu sebagai agama sebelumnya itu pengalamannya? Sebenarnya kalau pengalaman lebih lama itu di guru ngaji. Oh, guru ngaji. Ya. Guru ngaji berarti emang sebelumnya jadi santri gitu, Roman? Ya, di sana. Oh, pantesan. Ya, karena mungkin ya itu karena Roman punya kelebihan, di mana kelebihan di sini kan Roman memang ya lulusan santri juga, pasti lebih mendalami pelajaran agama juga, makanya pastilah Roman ahli gitu ya di bidang guru ngaji. Tapi kalau dari pengusaha ini, Roman dari mana nih asalnya? Belajar sendiri atau memang diajarin sama orang tua atau mentor atau siapa? Nah, kalau dari usaha, sebenarnya saya dulu belajar sendiri, Belajar cuma sendiri? karena orang tua juga terjun ke usaha, Oh, ya satu usaha hingga ya jalan sampai sekarang. Oh, kalau boleh tahu usaha apa nih sekarang Roman yang sedang dilakukan di Gelut itu apa? Tentu saja usaha di ayam potong. Oh, saya foto, iya iya. Itu udah berapa lama Roman itu usaha? Udah sekitar 5 tahun. 5 tahun? Wah, cukup lama ya. Tapi kalau dari bidang guru ngaji udah berapa lama? Kalau dalam guru ngaji ya lebih dari 5 tahun. Wah, iya, jelas Tahun lah. jelas jelas ya. Iya, iya, benar benar. Duh, benar ya. Tapi dari kelemahan nih, kekurangan gitu. Apa sih yang Roman rasakan ketika di bidang ngaji? Apa sih kelemahan ataupun kekurangan yang Roman rasakan selama ngajar, selama jadi guru ngaji di itu? Apa sih? Kekurangannya itu dalam segi fasilitas dalam mengajar. Dan terus yang kedua dalam strategi dalam mengajar. Suka ada perbedaan. Ada guru yang lain. Oh iya iya, selalu ada perbedaan gitu ya. Itu mungkin kelemahan. Bisa. Tapi kalau dari kompetensinya Roman mungkin cukup mumpuni ya dalam guru ngaji karena kan memang sebelumnya ya, jadi santri juga. Tapi kalau dari usaha ayam ini apa sih kekurangannya Roman? Apakah misalkan saya belum tahu nih tentang cara membagikan hasilnya, manajemennya itu apanya? Kalau kekurangan saya sih di ayam potong, saya belum terlalu akrab sama pelanggan. Tapi itu Oh, penting modal saya. iya iya betul. Belum terlalu akrab. Iya, karena ketika kita akrab dengan pelanggan nanti pelanggan juga bakal Nah, jadi nah, itu. Gitu ya. kekurangan saya di bidang usaha itu. Oh, itu bilang usaha. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke fase 2. Nah, di fase 2 ini jadi pemetaan keterampilan gitu sama kompetensi Roman apa gitu ya. Ada skill dan kompetensi bimbingan gitu ya, Roman gitu. Nah, di sini saya akan menanyakan gitu ya. Dari misalkan kalau dari hard skill-nya gitu, Roman, hard skill itu paham kan hard skill? Kan ada soft skill dan ada hard skill. Kalau soft, Untuk bentuknya, kalau soft skill itu kayak keterampilan komunikasi, bersosial, ini dari ya kalau hard skill itu kayak Roman jago ngedit video atau misalkan Roman bisa Keterampilan ya. keterampilannya tuh. Nah, saya ingin bertanya gitu, apa sih yang menurut Roman ini keterampilan saya di hard skill dulu apa? keterampilan saya bebas di dalam apa ya? Ya, bebas bebas. Keterampilan saya sih dari dalam kerajinan. Kerajinan. Ya, saya suka kerajinan membuat celengan di tanah liat. Oh, membuat celengan di tanah Ya, liat. di tanah liat. Oke, selain itu? Selain itu keterampilan saya di bidang kebersihan juga sih. Oke, iya. Keterampilan saya kalau udah ini ya. Hmm. Kan dulu pernah jadi santri di FCC. Wah, iya betul. Bagus banget kan sebagai dari pahala. Nah, ya. Oke, kemudian kalau dari soft skill-nya nih, Roman apa gitu yang menurut Roman ini keterampilan saya dari bidang soft skill nih apa gitu? Di dalam bidang Soft skill? soft skill itu ya intinya sih sosialisasi saya sih. Oh, dengan masyarakat gampang bergaul gitu. Ya, itu sangat penting, modal kunci. Ya, jadi nggak kaku gitu ya. Iya, kaku. Pengalaman juga gitu. Iya. Oke. Nah, jadi menurut Roman kayak Roman kan punya hard skill tadi yang udah disebutin, terus soft skill juga gitu. Nah, menurut Roman itu kelebihan yang misalkan gini ya, itu kelebihan yang membuat Roman bangga nggak sih? Atau biasa aja sih? Atau karena ini ya, saya biasa aja kayak gini ya karena tapi atau mungkin saya bangga nih saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan mudah atau misalkan ya gampang gitu ya kerajinan membuat celengan dari tanah liat tadi bangga nggak gitu? Kalau dalam diri sendiri ada rasa bangga dan ada rasa kekurangan juga. Oke. Kalau dalam bangga ya alhamdulillah bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau dalam kekurangannya ya mungkin banyak lah dari segi apapun kekurangan dari kritikan orang lain. Oh ya, Yang baik dalam apapun pasti ada kritikan. oh gitu. Tapi dari kritik itu ya Roman nggak sampai berkecil hati. Oh enggak, justru itu tambah semangat, kejutan diri. Oh iya, meningkatkan diri ya. Iya, Benar benar ya, betul. betul betul. Ya, kita akan udah lewat fase 2. Masuk lagi nih fase ketiga Roman. Tadi sini saya akan masuk ke pengembangan dan strategi atau yang bisa disebut dengan development atau strategi. Nah, di sini saya akan menanyakan kayak rencana gitu, rencana pengembangan dari keterampilan ini gitu, strategi ini gimana. Nah, sebelumnya saya ulangi lagi. Roman kan tadi awal yang sekarang lagi di Gelut itu dari bidang usaha orang ayam, kemudian guru ngaji ya. Nah, sekarang apa sih itu rencana pengembangan keterampilan Roman di dalam bidang guru ngaji misalkan? Keterampilan saya Jadi pengembangannya gimana? Nah, tentu saja sih apa ya, koordinasi antar guru Ya. supaya lebih sama dalam mengajar kepada anak didik Oke. dan tidak menimbulkan perbedaan serta mempunyai tujuan yang sama meskipun caranya berbeda-beda tapi Ya. tujuannya sama. oh iya. Itu dari bidang ngaji ya. Ngaji. Kalau dari usaha apa namanya? Nah, kalau dalam usaha potong ayam tentu saja ya harus lebih solid gitu, lebih solid, lebih saling memahami karena di potong itu udah sembarangan kita apa ya kerja gitu. Iya, iya. Kita juga ada solidaritas antar pegawai, Ya, oke. ada solidaritas antar konsumen dengan Ya. semuanya lah. Oke, siap. Oke. Kemudian strategi karir nanti buat kedepannya Roman, apakah ya pasti Roman punya impian. Iya. Nah, kedepannya mau gimana tuh dari usaha
Roman jadi punya ya usaha ayam potong, kemudian di bidang guru ngaji juga, gimana nih strategi Roman supaya karir itu ya jadi ini jadi karir Roman? Gimana? Kan sekarang masih kuliah nih, nah gimana? Tentu saja di bidang ayam potong dulu. Ya. Kalau di bidang ayam potong tentu saja rencana kedepannya yang saya lebih maju lagi, yaitu saya Buka cabang, oke. cabang. Itu buat ayam potong gitu. Nah, kalau misalkan di Bidang bidang ngaji ya saya membuka kayak membuka apa itu namanya les gitu. Oh, Nah, kayak privat gitu ya? privat lagi. Oke. Cuman saya tidak memberatkan gitu. Jadi harus bayar Oh, enggak, si kelasnya, kelasnya. oke, ya, ya. Saya ingin berjalan waktu juga pemahaman Bagus banget. Kayak memang prinsip dari santri mungkin seperti itu ya. Betul. Nah, oke di sini kayak sebelumnya, maaf ya, sebelum masuk ke fase 4 saya ingin menanyakan gitu soal kayak sekarang kan Roman tujuan atau jurusan kuliahnya itu kan tentang teknik elektro nih. Iya, betul. Kan kalau secara ininya teknik elektro kok jadi usaha ayam dan guru ngaji itu gimana ceritanya? Singkatnya ceritakan secara singkat. Oh iya, sebenarnya sih saya ngambil jurusan teknik elektro itu dulu pingin kerja di pertambangan karena gampang gitu mencari kerja di ada banyak lowongan pekerjaan di pertambangan tapi SDM-nya sedikit gitu. Oh, ya. Jadi saya minat lah jurusan teknik elektro. Selain itu juga sebelum saya ngambil jurusan teknik elektro itu saya sudah berbuat di bidang usaha. Oh, berarti memang ya dari awal ya. Iya, dari awal. Mungkin gini, kalau bidang ngaji karena Roman emang ada skillnya karena pesantren bidang itu di latar belakangnya. Kalau usaha mungkin Sudah jadi pribadi Roman ya oke. Berarti teknik elektro ya itu singkat aja. Iya, siap. Sekarang masuk ke fase keempat nih Roman. Fase keempat itu adalah implementasi atau ya evaluasi tadi kita dari fase 1 kemudian sampai fase akhir sekarang. Jadi di implementasi dan evaluasi ini itu saya akan kayak ngasih gitu apa sih penerapan rencana Roman, kemudian mengevaluasi kemajuan. Jadi menerapkan rencana apa sih rencana Roman nanti nih kedepannya buat memajukan kayak usaha ayam potong dengan bidang ngaji, usaha ayam potong dulu deh. Jadi gimana sih rencana Roman sekarang mau memajuin nih, mau mensukseskan ini gimana sih menerapkan rencananya? Nah, menerapkan rencana itu saya itu melalui WA. Oh, WA. Ya, jadi di bidang saya melayani konsumen secara langsung, ada juga melayani secara online. Oh, Jadi jadi kalau di online itu saya itu gratis ongkir. Oh, gratis ongkir. Iya, gratis ongkir itu rencana saya. Iya, Tapi dari itu sudah berjalan sih. Oh, udah berjalan itu. Nah, dari situ juga terus masak-masak. Itu ya cara penerapan. Kalau dari bidang guru ngaji gimana penerapan rencana nanti buat lebih sukses lagi? Intinya sih saya ya memperbaiki lah dari segi fasilitas, terus dari segi sosialisasi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat supaya ingin menitipkan anak-anaknya ngaji kepada saya. Oh, Intinya kepercayaan. Oke, yang membangun kepercayaan sama masyarakat. Iya, ya. Bagus juga tuh ya. Terus evaluasi gitu ya, evaluasi kemajuan Roman. Apa sih refleksi di Roman itu ya? Setelah tadi kan usaha yang potong yang dari 4 tahun ya kurang lebih 5 tahun, guru ngaji lebih dari 5 tahun, apa sih evaluasi yang Roman dapatkan gitu refleksi dirinya? Jadi gimana sih gitu? Dari ayam potong dulu deh. Dari ayam potong dulu. Evaluasi nih, evaluasinya. Evaluasi sih dari segi evaluasi tentu saja sih dari harga. Harga ya? Itu harga sama Kadang evaluasi dari harga. Kadang ada yang bilang kok mahal sih Iya. gitu. Padahal kita sudah sesuai dengan aturan. Oke. Gitu. Jadi evaluasi saya supaya kedepannya bisa membuat harga sesuai keinginan konsumen. Nah, misalkan ada yang kayak gini, sekarang harganya berapa 34. Iya. Ada yang nawar 32 misalkan. Ditanya saya mau berapa kilo gitu. Kalau mau di atas 2 kilo, di atas 3 kilo maka dikurangin gitu. Itu ya evaluasi. Kalau dari guru ngaji nih apa? Kalau dari guru ngaji evaluasi sih saya mah lebih ke diri saya pribadi sebelum ke orang lain. Oke. Intinya ya dalam strategi mengajar itu bagaimana supaya anak itu ketika saya mengamalkan ilmu saya anak itu mudah menyerap ilmunya. Jadi paham gitu ya. Jadi paham. Jadi saya itu gak mau bahasa saya yang saya ajarkan anak itu sudah dipahami. Jadi saya ingin mudah dipahami Ya. gitu. Evaluasi saya buat di bidang guru ngaji. Berarti kalau misalkan ngajar doang nggak paham ya Nah, itu juga itu ya, betul juga. Oh, bagus juga ya prinsip Roman ini. Wah. Kemudian ya dari tindak lanjut nih, tindak lanjut Roman kayak usaha yang potong tindak lanjutnya mau gimana nih? Pasti sih dalam tindak lanjut ya intinya sih action dari pekerjaan ya disiplin. Disiplin, oke. Harus disiplin. Tindak lanjut harus disiplin soalnya apa ya? Kalau hidup tanpa disiplin ya bagai kendaraan takut bisa. Oke, ya, oke, ya. Jadi kalau hidup tanpa disiplin ya nggak ada kemajuan gitu ya. Berarti meningkatkan ya disiplin. Mungkin dari memotong ayam juga apa ada tekniknya ya? Ada itu sembarangan. Ada sembarangan ya. Ya itu mungkin tindak lanjutnya. Dari guru ngaji gimana nih? Kalau dari guru ngaji tindak lanjut saya lebih gimana ya? Lebih meningkatkan SDM, lebih meningkatkan ya banyak lah kebanyakan lebih ingin meningkatkan banyak yang ngaji gitu. Harapan saya itu ya ingin bahkan saya itu ingin lebih banyak yang ngaji supaya masyarakat supaya kampung itu tidak sepi sama suara ngaji. Oh, Masya Allah, teman-teman. Jadi gimana supaya caranya strategi yang tindak lanjutnya itu masyarakat yang di sana itu agar lebih mudah gitu ya ngaji karena ketika kampung di situ banyak yang ngaji tentunya bakal ya itu adem gitu kan ya. Alhamdulillah nih Roman udah di